Itu dia lumba-lumbanya paling dekat kita, yeay! Kamera utama beresolusi 200 megapiksel dan ultra wide 112 megapiksel. Halo sob, di sini dengan Moldy dan saya lagi liburan di Bali. Selama liburan kali ini saya sekalian tes smartphone terbaru dari Honor, yaitu Honor 400. Apakah smartphone ini cocok buat dipakai bersosialita selama musim liburan kali ini? Langsung aja kita tes. Ya, ini dia hari pertama. Rencananya hari ini itu kita mau berenang sama lumba-lumba. Karena posisinya sekarang tuh ada di sekitar Pantai Lovina. Jadi ada di Bali Utara. Saat ini lagi nyari dolphinnya di mana. Tadi sih tiba-tiba keluar. Nah, ini bareng sama kapal-kapal yang lain juga. Itu lumba-lumbanya. Tuh. Ah, ketutup. Honor 400 punya perekaman video maksimal di resolusi 4K 30 fps dan 1080p 60 fps. Karena kamera utamanya ini punya resolusi 200 megapiksel, dia tuh bisa zoom videonya sampai 2 kali. Masih cukup buat lihat lumba-lumba lebih dekat. Selain ngejar lumba-lumba, saya juga dapat kesempatan untuk lihat lumba-lumba langsung di dalam air sambil ditarik sama kapal. Sayangnya saya nggak bisa videoin apa yang saya lihat. Bukan karena Honor 400 ini IP ratingnya di IP66 ya. Mau IP69 pun saya tuh nggak akan berani videoin pakai HP di laut sambil ditarik sama kapal. Selain air laut itu korosif, kalau HP-nya lepas dari tangan, bisa langsung hilang ke dasar laut coy HP-nya. Jadi mending kalian langsung lihat aja ya lumba-lumbanya kalau kalian kesini. Beneran deh sob, ngelihat kawanan lumba-lumba di dalam air itu tuh adalah pengalaman yang nggak akan saya lupa. Kalau kalian ke Bali, sempatkan main ke Pantai Lovina ya. Ketika lagi ngambil gambar lumba-lumba ini, mostly si HP-nya ini tuh berada di posisi standby ya. Jadi kayak nyala terus, siap untuk menangkap momen. Jadi mungkin dia akan ngambil baterai yang cukup banyak. Dan tentunya saya nggak hanya ambil video aja ya. Saya juga sering ambil foto, terutama di mode potret. Soalnya menurut saya hasilnya tuh cukup bagus. Separasinya rapih dan ton warnanya juga cakep. Nggak cuma di kamera belakangnya aja ya. Mode potret di kamera depan juga cukup keren. Berbeda sama brand lain yang bekerja sama dengan pabrikan lensa atau kamera, Honor bekerja sama dengan Hardcore Studio, studio foto yang memang spesialisasinya tuh di foto potret, makanya hasilnya tuh bagus-bagus banget. Walau kamera belakangnya cuma 2 dan gak punya kamera dedicated buat portrait, Honor 400 ini tuh udah cukup buat ngasih hasil foto portrait yang kece. Bentar. Kameranya cuma 2. Yes, kamera belakang dari Honor 400 ini cuma terdiri dari 2 kamera aja. Kamera utama beresolusi 200 megapiksel dan ultra wide 12 megapiksel. Keputusan meniadakan lensa telefoto buat potret, tapi kemudian mengalihkan budget produksinya ke kamera utama aja adalah langkah yang cukup berani dari Honor. Karena pasti orang akan bertanya, harga segini kamera belakangnya cuma 2. Mending. Kena dah tuh sama netizen mendang-mending. Tapi keputusan ini tuh ada baiknya juga sebenarnya. Standar hasil kamera utamanya tuh jadi sangat baik untuk harganya. Di kondisi cukup cahaya, hasil kameranya tuh cukup tajam. Detail dari bunga tertangkap dengan jelas dan ngasih bokeh alami yang enak dilihat. Sementara untuk karakter warna, ada 3 preset yang bisa dipilih. Ada alami, bersemangat, dan autentik. Perbedaan masing-masing preset bisa sobat lihat sekarang ya. Di antara ketiga preset ini, saya tuh lebih pas sama preset yang bersemangat. Makanya mayoritas sampel foto di Honor 400 ini saya ambil di preset bersemangat ini. Kemudian di kondisi malam juga masih dalam kategori baik. Nggak main asal terangin langit, jadi suasana malam tuh masih nampak di hasil foto. Noise juga terhitung bersih. Belum setara kayak hasil foto smartphone flagship saat ini, tapi terbilang cukup bagus untuk smartphone premium. Nah, itu nilai lebihnya mentokin budget produksi smartphone ke kamera utama yang 200 megapiksel. Kurangnya apa? Ya, jadi nggak ada telenya. Jadi kalau mau zoom pakai crop sensor dari kamera utama. Kalau mau zoom 2 kali atau 4 kali sih hasilnya masih bagus ya. Karena sensor 200 megapiksel, kalau di crop itu tuh masih banyak sisanya. Sampai 10 kali juga menurut saya masih bisa kepake. Kalau misalnya butuh zoom lebih di atas zoom 15 kali, pastikan kamu nyalain fitur AI-nya. Karena fitur AI zoom-nya bisa bikin hasil fotonya tuh jadi lebih kepake. Kalian bisa lihat ya perbedaannya. Tapi kalau sampai full 30 kali sih menurut saya kurang oke ya hasilnya ya. Jadi ya ketiadaan lensa tele masih sedikit terobati sama kombinasi crop sensor dan AI. Lensa ultrawide yang 12 megapiksel juga jadi lensa companion yang baik untuk kebutuhan foto-foto pemandangan. Hasilnya cukup bagus, cocok banget buat diajak jalan-jalan ke Bali kayak sekarang.
Seharian saya pakai buat foto-foto, video, dan saya gunakan juga sebagai smartphone sehari-hari. Jadi saya masukin WhatsApp, sosmed saya, semuanya ke sini. Apakah baterainya jadi tekor? Ini yang saya dapat sob. Saya gunakan secara aktif sejak jam 8 pagi. Di jam setengah 10 malam baterainya tuh tersisa 28%. Kalian bisa lihat juga screen on time saya itu tuh saya gunakan 7,5 jam ya. Jadi ini tuh cukup heavy penggunaannya. Tapi sisa baterainya masih banyak. Ini karena Honor 400 itu pakai baterai silikon karbon dengan kapasitas 6000 mAh. Kapasitasnya besar tapi masih tergolong tipis juga HP-nya. Ngecasnya juga lumayan cepat yaitu di 66 watt. Keren bagian yang ini. Hari ketiga. Saat ini saya sedang berada di Kintamani. Dan kalian bisa lihat ya pemandangannya seperti apa. Kurang keren. Mungkin kita balik aja kameranya. Seperti ini guys. Ada danaunya. Mataharinya lagi bagus. Dan di sana tuh gunung. Nah, ini tuh merekam di resolusi 4K 30 fps dan punya sudut 0,8. Jadi masih bisa ngasih lihat pemandangan di belakangnya. Gitu. Dan dia tuh juga bisa merekam di 1080p 60 fps. Jadi cocok banget buat bikin Instagram story. Cuma saya ini nggak autofocus ya. Dan kalian tadi bisa lihat ya, kalau kameranya itu bisa pindah-pindah. Jadi kalau saya pencet pindah. Nah, seperti itu hasilnya. Awannya di situ. Cakep dah. Estetik sekali. Sebenarnya Snapdragon 7 Gen 3 itu tuh mampu merekam video 4K di 60 fps. Tapi mungkin Honor punya pertimbangan lain ya. Sehingga merekamnya hanya sampai di 4K 30 fps. Snapdragon 7 Gen 3 itu tuh adalah chipset yang cukup nyaman untuk digunakan. Masih terasa gesit untuk kebutuhan sehari-hari. Main game kasual juga oke. Karena Antutu benchmarknya itu tuh ada di 800 ribuan. Storage-nya HP ini juga gede ya, 512 GB. Jadi kalau mau pakai smartphone ini buat foto-foto dan video, ini smartphone yang cocok. Hasil foto dan videonya bagus, terus kamu mau share hasilnya ke teman kamu yang pakai iPhone? Tentu saja bisa. Dengan aplikasi Honor Connect, kamu tuh bisa mengirim dan menerima file foto dan video semudah pakai AirDrop. Tapi zaman sekarang smartphone itu nggak bisa dibilang smart kalau nggak punya kemampuan AI yang baik. Iya, aku nyindir kamu, iPhone. Honor 400 ini untungnya punya fitur-fitur AI yang oke. Fitur esensial AI kayak ngilangin objek di foto alias AI eraser, terus ngilangin refleksi pada foto, dan circle to search juga tersedia di HP ini. Integrasi sama Gemini juga membuat smartphone ini tuh sangat nyaman untuk digunakan sehari-hari. Kalau butuh apa-apa tinggal tekan aja tombol powernya dan nanya apa aja. Ini kepake banget pas saya lagi di Bali nanya rekomendasi hotel atau restoran yang bisa lebih spesifik gitu. Kayak yang kamar hotelnya muat 6 orang atau rekomendasi menu makanan di restoran yang sebelumnya direkomendasikan. Fitur AI yang spesial di Honor 400 ini adalah bisa mengubah foto jadi video. Ini adalah smartphone pertama yang didukung sama Google VO2. Jadi kalau ada foto yang sekiranya menarik untuk dijadiin video, kamu tuh bisa melakukannya seperti ini. Masih ada lagi fitur-fitur AI lainnya kayak AI Translate yang sudah mendukung bahasa Indonesia. Interpreter buat ngobrol sama orang lain, AI Collage buat bikin kolase kayak gini. Jadi mau dipost di sosmed tuh gampang dan masih banyak lagi. Cukup lengkap mulai dari yang esensial sampai yang fun. Dan itu dia hasil dari pengalaman saya menggunakan Honor 400 ini selama liburan di Bali. Menurut saya ini adalah smartphone yang cukup cocok sebenarnya buat dipakai ya, jalan-jalan liburan ya. Kemampuan videonya oke, kameranya juga bagus. Karena yang paling penting dari liburan kan ya tentu di kamera ya. Sama baterai sih, baterainya tahan lama itu dia. Jadi kalau misalnya dipakai jalan-jalan terus, itu tuh nggak akan takut kehabisan pas lagi di sore hari atau pas lagi di jalan gitu. Layar dari HP ini juga udah 5000 nits, jadi bisa ngelawan teriknya matahari Bali dan desainnya juga cakep loh. Apalagi yang warna gold ini. Nggak akan kebanting gitu kalau kamu bawa liburan di Bali ataupun ke Eropa. Kalau kamu kepengen HP ini, kamu udah bisa melakukan pre-order secara online di Honor official online e-commerce kayak di Shopee atau Eraspace. Mau offline juga bisa di Honor Experience Store, Erafone, dan store terdekat dari tempat kamu tinggal. Sekian aja dari Moldy dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Saya
pulang ke Jakarta dulu. Dadah!